Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kampung Kasarung. Di atas tanah kampung Jayamati, semua dipertaruhkan terdapat harga setimpal untuk kesepakatan, sekalipun itu kesesatan dan kematian. Cerita ini ditulis oleh Queer Typing, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Dan juga jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kampung Kasarung. Si tajam golok itu seketika meleset, manakala tubuh Budi menghindar dengan cepat. Satu kaki Budi dengan sekuat tenaga mengenai bagian dada lelaki yang ternyata temannya Rama, hingga membuat golok tajam itu terlepas dari genggaman tangan. Ia mengikuti terus bekas seretan kaki Rama hingga mendapati Rama sudah terikat, dan hal itu juga diikuti oleh Kang Cece yang kini bersembunyi di belakang pohon. Bangsat! Anak buah Jarwo itu sudah terkapar dengan mulut mengeluarkan darah. Baru saja tubuh anak buah Jarwo itu akan bangkit, telapak kaki Budi langsung mengenai kepala tanpa mengeluarkan suara, yang artinya tendangan itu begitu sangat kencang. Ada apa ini? Rama ketakutan yang baru saja membuka mata, dan ia tersadar tubuhnya sudah terikat. Dengan perlahan Budi menyeret tubuh anak buah Jarwo yang sudah tidak sadarkan diri itu ke dekat tubuh Rama. Memancing ikan di hutan memang lebih menarik. Budi membenarkan rambut gondrongnya. Belum selesai rasa heran Rama yang tiba-tiba terikat, kini kedua matanya melotot. Jangan! Budi menyayatkan golok tajam ke arah betis anak buah Jarwo hingga mengeluarkan darah. Temanmu akan selamat. Darah itu akan mengalir perlahan sekitar 2 jam. Ketika aku melepaskan ikatan pada tubuhmu, kamu bisa membawa temanmu pergi dengan selamat, lalu dapat melaporkan semua ini pada Jarwo. Lelaki tua dengan kambing serta tongkatnya itu tidak benar-benar pergi meninggalkan Budi. Ia malah duduk di salah satu akar pohon di dekat kambingnya, perlahan mengeluarkan lintingan tembakaunya, bak sedang menonton sebuah pertunjukan. Suara ujung golok yang tertancap di dalam tanah tepat di hadapan Rama terdengar begitu kencang. Cukup kamu katakan untuk apa gumpalan darah dan rambut itu yang kamu ambil pada anak Cece serta 4 perempuan lain. Golok itu tidak akan tertancap di kepalamu seperti barusan menancap ke tanah. Bisik Budi di dekat telinga Rama. Rama yang sudah ketakutan karena tingkah Budi barusan menyayat betis temannya, semakin tertekan, tubuhnya bergetar dengan keringat yang terus memenuhi wajah. Aku tidak pernah tahu untuk apa, sumpah. Aku hanya disuruh bapak untuk menyimpan darah dan rambut itu di pintu masuk Bukit Kembar Jayamati. Ucap Rama dengan cahaya sinar matahari sore kini sudah perlahan berpindah dari wajahnya yang berarti malam akan segera tiba. Sama sekali. Budi menatap semakin tajam ke arah wajah Rama, perlahan mencabut golok dari tanah, langsung menempelkan di ujung golok itu di bagian kepala Rama. Golok penuh tanah itu seketika ujungnya berada di atas kepala Rama, membuat Kang Cece yang masih bersembunyi di balik pohon semakin tidak percaya apa yang akan dilakukan lelaki gondrong itu. Begitu juga dengan kakek tua yang kini memaksakan tubuhnya berdiri. Jika golok ini aku tekan, kepalamu akan berbeda tanah dan ujungnya akan sampai di tenggorokan. Kau akan mati mengenaskan. Budi menekan perlahan hingga kulit kepala Rama merasakan tajamnya golok hingga dari kulit kepalanya mengeluarkan sedikit darah.
Semua itu untuk membuat Anita anak bapak tetap hidup. Ampun, hanya itu yang aku tahu. Bapak yang pernah bilang hanya itu, sumpah yang aku tahu itu. Budi semakin menekan ujung golok di kepala Rama hingga tetesan darah keluar semakin banyak dari kulit kepalanya. Dan Jaya mati agar tetap subur. Dengan cepat Budi menarik ujung golok yang tetap masih satu arah dengan kepala Rama. Kakek tua yang sebelumnya hanya menonton itu seketika berdiri dan akan melangkahkan kaki. Begitu juga dengan Kang Cece yang semakin ketakutan. Rama berteriak, ujung golok tajam itu tidak mengenai kepala Rama melainkan tali akar yang mengikat di bagian belakang. Hingga tali itu terlepas dari tubuhnya. Bawa pergi temanmu sebelum aku berubah pikiran. Rama panik dan masih belum percaya dengan kejadian cepat barusan langsung bergegas pergi dengan memangku tubuh temannya. Melepaskan hewan buruan maka akan mendatangkan buruan yang jauh lebih besar. Semakin jauh tubuh Rama meninggalkan Budi dengan tetesan darah yang mengenai tanah hutan. Budi baru saja melihat ke arah langit yang akan segera mendatangkan malam. Sebuah pukulan tiba-tiba mendarat di pundak Budi hingga membuat tubuhnya seketika terkapar. Manusia bodoh, sudah benar kau tidak mengundang aku untuk turun bukit. Tegas seorang lelaki tua dengan pakaian hitam. Kang Cece mematung seketika kembali mengurungkan niat untuk bergerak ke arah Budi. Kini ia seperti tidak percaya bahwa lelaki tua yang ia lihat saat ini yang sudah dinyatakan hilang 5 tahun lalu bersama Siti ibunya Reza. Baru saja Budi akan berdiri, pukulan kakek tua itu mendarat di wajah Budi dengan kencang. Kau sudah tahu siapa tamu yang datang ke rumahnya sore ini. Begitu juga denganmu yang akan mati sia-sia. Sebuah golok jauh lebih panjang dan tajam tiba-tiba dikeluarkan kakek tua dari balik punggung, sambil mengeluarkan kembang 7 rupa yang ia taburkan begitu saja ke arah tubuh Budi. Dengan sisa tenaga Budi menghindar dari sabetan golok, namun ia melihat sesuatu mendekat. Dari celah pohon-pohon Budi melihat sosok perempuan merangkak dengan cepat ke arahnya. Yang memahami sosok itu diundang oleh kakek tua. Wajah pucat dan wajah mengenaskan sosok perempuan itu baru saja akan menerkam tubuh Budi. Namun tiba-tiba sebuah tongkat mendarat di leher belakang lelaki tua dengan satu tangan masih memegang kambing. Baru saja sosok perempuan itu akan melompat ke arah Budi, tiba-tiba sosok itu seketika hilang bersama kakek tua itu yang terkapar dan terdengar hanya suara kambing. Siapa kamu? Yang selama ini dicari Mamat Begeng, lalu menyuruh Reza anaknya Siti mencari informasi agar ditukar dengan keselamatan ibunya. Budi langsung menundukkan kepala. Tidak banyak waktu, bawa Mbah Yanto ke gubuk rumah Reza di Jalan Jarwo akan menyusul. Orang itu adalah kunci penting Kasarung. Saya akan kunci gerbang Bukit Kembar agar sosok panggilan Eko tidak turun. Baik Ki Jawir. Budi terbata-bata walau ia masih tidak percaya bahwa Kiai Guntur yang berada di hadapannya salah satu orang yang diceritakan oleh Ki Dudui. Dengan tali yang terbuat dari akar, tubuh Mbah Yanto diikat oleh Budi segera ia seret dengan mudah. Setelah memastikan golok panjang milik Mbah Yanto ia simpan di belakang pohon. Tidak ada salahnya bisa jadi senjata nantinya. Budi kembali melepaskan satu tali yang melingkar di pohon, membuat Ki Gawir hanya tersenyum tipis, seperti mengetahui untuk apa tali dari akar itu ia lilitkan ke leher Mbah Yanto. Baru saja Budi melangkah akan keluar dari hutan, di depan Budi melihat Kang Cece berdiri. Oh, orang itu yang bisa menyembuhkan anak saya. Tolong. Kang Cece memberanikan diri. Budi menganggukkan kepala. Ia mendekat ke arah Kang Cece. Buka jalan menuju rumah Siti. Pastikan tidak ada yang melihatku dan orang ini. Lalu pindahkan motor temanku di dekat kebun pisang sebelum itu masuk kampung. Ke satu-satunya pohon besar di situ. Kang Cece semakin kebingungan mendengar ucapan Budi dengan gelap malam yang semakin pekat.
Anak Akang akan sembuh bukan oleh orang ini, tapi oleh temanku. Percayalah, ucapanku adalah bukti, tidak usah ragu. Kecuali Akang mau mengubah tawaran ini, maka terpaksa saya harus. Akan saya lakukan. Kang Cece dengan berjalan terpincang melangkah lebih dahulu. Ia yang sudah mengetahui jalan menuju kampung terus bergerak. Sementara Budi dengan menyeret tubuh Mbah Yanto Bakambing itu mengikuti dari belakang. Aku harus bergerak lebih cepat sebelum keadaan kamu semakin berbahaya. Semakin jauh Budi menyeret tubuh Mbah Yanto dengan bantuan Kang Cece yang membuka jalan. Ia mempunyai keyakinan sesuai ucapan Ki Gawir bahwa Jarwo sudah mendengar kabar tentang dirinya dengan keadaan semakin berbahaya. Baru saja Kang Cece berbalik badan, Budi langsung menyuruh pergi ke lokasi di mana motor Gama terparkir. Karena gubuk rumah Ibu Siti sudah Budi lihat dan tinggal melewati satu kebun ia akan sampai. Ayo datang Jarwo, cepat. Budi sudah memperkirakan waktu bahwa Jarwo akan menemukan dirinya karena malam sudah datang membuat Budi sedikit diuntungkan. Kedua mata Mbah Yanto baru saja terbuka perlahan. Ia sontak terkejut ketika Budi sudah mengikat kedua tangan dan kaki seperti hewan buruan yang Budi dapatkan di hutan. Rambut kain penuh darah dan bunga yang ada di saku celana kamu itu sudah berpindah tempat, Yanto. Berada di sini. Budi tiba-tiba menghentikan langkah menuju ke arah saku celana. Kepala Mbah Yanto menggeleng perlahan. Baru saja ia akan membuka mulut, tiba-tiba kepalan tangan Budi mengenai wajah Mbah Yanto dengan keras membuat kepalanya terbanting ke belakang. Beruntung Budi masih menarik ikat tali akar hingga tubuhnya masih tegap. Hal itu membuat mata Mbah Yanto terpejam. Suara teriakan serta dua orang yang berlari ke arah Budi membuat ia seketika tersenyum tipis. Tidak sulit rupanya. Budi melihat Jarwo dengan ciri-ciri yang pernah Reza ceritakan kini berlari semakin kencang sambil mengeluarkan golok. Bunga yang sama yang ia makan dengan anak Kang Cece, juga yang ditaburkan Yanto barusan. Budi melihat bagian mulut Jarwo terus mengunyah. Budi langsung melepaskan tali akar yang melilit di leher Mbah Yanto. Bajingan manusia gila! Baru saja Budi memegang ujung pisau yang disimpan dari balik pinggang, menghitung jarak yang tepat dengan tubuh Jarwo yang mendekat. Sebuah tongkat mendarat di leher Jarwo yang berlari. Seketika hanya suara kambing yang Budi dengar ketika tubuh Jarwo langsung terkapar di atas tanah. Ki Gawir hanya menganggukkan kepala ke arah Budi. Ia berdiri di belakang pohon sambil mulutnya mengeluarkan asap tembakau. Bangsat! Dengan tatapan dingin, tubuh Budi berjongkok tepat di dekat kepala Jarwo. Beberapa helai rambut gondrong Budi sudah mengenai wajahnya. Aku sudah tahu siapa kau dan temanmu yang pasti tidak akan bisa keluar dari Jaya Mati. Jarwo terus merangkak untuk mencapai goloknya. Budi hanya menggelengkan kepala perlahan. Ia sama sekali tidak melihat keberanian yang seutuhnya dari dalam diri Jarwo kecuali pengaruh bunga yang ia makan barusan. Suara tongkat yang beradu dengan tanah hingga suara kambing membuat Jarwo mencari keberadaan itu yang membuat ia tidak asing. Anjing, kakek tua bangsat! Belum sempat kedua bibir Jarwo menyatu, satu kali sayatan golok mendarah di bagian betis Jarwo. Bukan hanya membuat celana yang ia kenakan robek, melainkan darah keluar begitu banyak. Biarkan aku ajarkan bagaimana caranya membuka mulut yang baik pada orang yang jauh lebih tua darimu, Jarwo. Mata Jarwo melotot sekuat tenaga menahan rasa sakit. Kedua tangannya menutupi luka di bagian betis kanan. Sayatan kedua Budi lakukan dengan golok milik Jarwo itu pada betis bagian kiri. Dari mulut Jarwo beberapa bunga yang sudah ia kunyah dimuntahkan. Satu pukulan membuat ia memejamkan kedua matanya. Beruntung Ki Gawir menahan semua sosok yang turun dari Bukit Kembar. Cepat pergi bawa dua hewan buruan kamu itu ke rumah Siti. Dari malam yang baru saja tiba itu, Budi sudah memasuki rumah Reza melalui pintu dapur. Tubuh Mbah Yanto dan Jarwo sengaja belum ia sadarkan karena ia masih menanti kedatangan Gama.
Beberapa kali Budi memastikan keadaan di luar rumah melalui celah dari bilik tembok. 2-3 orang anak buah Jarwo sudah berkeliaran. Namun mereka tidak menyadari apapun pada rumah gubuk yang sudah kosong sejak Ibu Siti hilang. Dari sini semua berawal. Orang-orang gila. Budi melihat sebuah pasung kayu, namun saat ia mendekat langkah kakinya seketika berhenti. Ada yang berbeda, bukan tanah biasa. Ia mendengar suara 2 orang mendekat dan saat ia pastikan itu adalah Gama yang sedang berjalan duluan. Sementara lelaki tua yang berada di belakangnya sedang memegang golok tanpa mengeluarkan suara. Budi kembali mendekat ke arah tubuh Jarwo. 2 tangan Budi sudah bersiap di kepala Jarwo untuk menyadarkan. Dulu rumah ini bekas. Mbah Ujang tiba-tiba menghentikan ucapannya, berdiri di belakang tubuh Gama. Bekas apa, Bah? Dari celah tembok gubuk pemisah kamar dan ruang depan, Budi melihat Mbah Ujang, sebuah nama yang pernah diceritakan Reza. Sial, bekas langkah kaki itu dilihat. Mbah Ujang memperhatikan ke atas lantai tanah. Ia melihat bukan hanya bekas langkah dirinya dan Gama, melainkan bekas langkah lain. Bangsat, siapa kau sebenarnya, Suryo? Di dalam kamar, tangan Budi yang sudah berada di kepala Jarwo tiba-tiba Budi menyeret, membuat Jarwo dengan luka di betis yang masih mengeluarkan darah itu sadar. Budi melihat baru saja Gama akan berbalik badan. Sebuah golok tajam berada di leher Gama. Dengan sekuat tenaga, kaki Budi menendang tubuh Jarwo yang masih terikat hingga membuat tubuhnya berguling keluar kamar. Bah, tolong. Gama yang sudah terkunci lehernya oleh golok sontak kaget, begitu juga dengan Mbah Ujang. Kau habisi orang itu, akan aku lepaskan kepala anakmu Jarwo dari tubuhnya. Lelaki dengan rambut gondrong serta tatapan dingin dan pisau penuh darah yang berada di genggaman tangan keluar dari kamar rumah gubuk. Kita lihat seberapa banyak darah yang akan tumpah malam ini di kampung Jaya Mati. Dan mereka bisa aku pasung sampai mati. Satu tangan Budi menyeret tubuh lelaki tua dengan tangan dan kaki terikat bak hewan buruan. Bayanto! Mulut Bayanto terbuka lebar ketika pisau Budi menancap tepat di bagian betis. Kepalan tangan Budi kembali mendarah di wajah Jarwo hingga membuatnya terpejam, tidak sadarkan diri di hadapan Mbah Ujang yang masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat malam ini. Genggaman tangan pada golok yang melingkar di leher Gama semakin lemah ia genggam. Lakukan sayatan cepat golok itu ke leher dia. Kau terlihat gemetar, yang artinya sama sekali kau tidak pernah membunuh orang. Kepala Budi sedang menatap tajam ke arah Mbah Ujang dan Gama yang dihadapkan tiba-tiba tertunduk. Satu kali ketukan ujung tongkat mengenai ujung kepala Mbah Ujang hingga membuat ia tiba-tiba terpejam dan tubuh tuanya terjatuh ke belakang. Tidak pantas rasanya ada golok di leher keturunan darah daging Kilang Samana. Itu seperti penghinaan untuk saya. Bibir Ki Gawir gemetar, langsung menundukkan kepala pada Gama. Gama masih kebingungan melihat kakek tua penuh uban yang masih memegang tali kambing itu tidak kembali mengangkat kepala. Maaf Gam, dia Ki Gawir. Dengan cepat Gama langsung meraih tangan Ki Gawir dan mencium tangannya, membuat Ki Gawir semakin menundukkan kepala. Ki, bagaimana semua ini bisa terjadi? Tangan Ki Gawir langsung menunjuk ke arah pasung kayu. Dari bawah tanah itu terkubur mayat. Jasad pertama persembahan Eko pada sosok Kasaru membuat hubungan antara kampung ini dengan Bukit Kembar Bahjaya dan Nikmati. Budi dan Gama melihat ke arah pasung bekas Ibu Siti. Jauh sebelum Siti hilang dan kini dia jadi persembahan utama untuk kesuburan tanah Jaya Mati serta kekayaan Eko.
bakal ada Siti yang lainnya yang akan dikawini siluman monyet Jayamati. Cepat gali agar kalian lihat sendiri mayat itu yang selama ini disembunyikan Eko. Baru saja Budi mengambil golok yang berada di dekat tubuh Mbak Ujang yang tidak sadarkan diri. Budi melihat di antara kedua kaki Ki Gawir seseorang sudah berdiri. Ki, awas! Sebuah pisau langsung menancap di punggung Ki Gawir. Benar ucapan si Gondrong, tidak perlu jauh-jauh mencari hewan buruan. Hewan itu kini berkumpul. Sayang sekali kalian hanya akan keluar kampung ini membawa nama tanpa nyawa. Gemuruh angin sore tidak biasanya menerpa lawang Situ Getih. Beberapa orang para pencari kayu bakar lebih dahulu keluar dari dalam lawang karena merasakan kejanggalan dari angin yang mampu membuat pohon-pohon menjulang tinggi itu hampir saja rubuh. Sudah hampir 10 tahun lebih semenjak Ki Gawir mati, baru kali ini banyak hal aneh. Kamu itu bicara tidak dijaga. Tidak pernah ada yang tahu Ki Gawir mati atau masih hidup. Tapi jangan bicara di dalam lawang. Sudah, ayo keluar. Jangan bahas itu Getih kalau kita ingin selamat. 3 orang pencari kayu bakar itu langsung berjalan tergesa-gesa, memanggul hasil kayu bakar di pundak mereka masing-masing. Larangan yang melegenda di dalam lawang Situ Getih, mereka yang berjalan keluar tidak boleh melihat ke belakang. Mereka bertiga mengetahui bagaimana tentang desas-desus Situ Getih yang berada di dalam hutan, walau tidak pernah masuk akal sama sekali. Karena hanya ada saluran mata air dari pegunungan yang tidak mungkin menyulap hutan tiba-tiba di dalamnya terdapat situ. Saat mereka bertiga hampir saja keluar dari lawang, langkah mereka seketika berhenti. Karena mereka melihat jelas 2 orang sedang berjalan masuk ke dalam lawang, tidak melewati jalan setapak, melainkan terus berjalan lurus dengan melewati pohon-pohon besar. Sudah biarkan. Iya, paling kakek tua dan orang satu lagi itu besok ramai-ramai ditemukan mayatnya oleh pencari kayu lain. Setelah Ki Gawir hilang, Situ Getih hanya jadi cerita menyeramkan. Karena gemuruh angin semakin kencang serta awan gelap yang sudah tiba, membuat mereka mengabaikan kedatangan 2 orang yang mereka yakini bukan warga sekitar. Rintik hujan kini tiba bergantian dengan gemuruh angin yang perlahan hilang. Namun beberapa kali sambaran petir dengan suara keras itu terus menghujam lawang Situ Getih secara bergantian. Kayak apa ini tidak terlalu beresiko? Mang Idim baru saja tiba di sebuah lahan datar. Tepat Ki Dudu menghentikan langkah lalu melihat sekitar dengan sangat jeli. Dari semua pertanda yang Ki Dudu lihat, ia yakin bahwa tempat ini dahulu kala tempat di mana Ki Gawir tinggal. Tidak jauh lokasinya dengan keberadaan Situ Getih. Jauh lebih beresiko keberadaan Gama dan Budi di kampung Jayamati, Dim, serta Mamat Begeng dan Resa yang dalam perjalanan menuju ke sana. Idim yakin di sana letaknya, kek. Hamparkan kain itu cepat sebelum hujan tiba. Mang Idim dengan cepat mengeluarkan kain putih dari dalam tas karung goni yang ia bawa. Saat aku memejamkan mata, jika muncul cahaya merah dari arah Situ Getih, kamu perhatikan dengan baik di mana lokasinya, Dim. Ki Dudu segera duduk bersila di atas kain putih yang sudah membentang. Dan pergi tinggalkan aku jika terjadi hal buruk apapun. Temui Budi dan Gama sebelum waktu malam tiba. Mang Idim hanya mengangguk pelan sambil terus merasakan rintik gerimis itu perlahan menjadi hujan yang deras. Tatapan Mang Idim terus melihat ke arah Situ Getih yang penuh dengan pepohonan dan rindang dedaunan, serta ke arah tubuh Ki Dudu yang kini sudah basah kuyup.
Suara langkah kini perlahan terdengar jelas oleh Mang Idim. Suara itu dapat ia dengar bersamaan semakin derasnya hujan yang mengguyur seluruh lawang Situ Gede tanpa ampun, hingga mengurungkan cahaya sore yang seharusnya baru saja tiba. Muncul maka akan aku habisi. Mang Idim kini melihat satu telapak tangan sudah berada di balik pinggang memegang kepala pisau. Mang Idim terus mencari keberadaan suara yang semakin mendekat. Ia terus menjaga Ki Dudu dengan kedua tangan yang sudah bergetar, serta matanya semakin terlelap. Dari gelap lawang serta gemuruh hujan semakin deras, Mang Idim sudah mendapati arah suara itu. Ia mengusap wajah yang penuh dengan air hujan perlahan. Jangan diem. Mang Idim sudah melihat bayangan hitam yang mendekat, tidak berupa binatang melainkan manusia. Tangan Ki Dudu bergerak menuju ke arah keberadaan Situ Gede, membuat Mang Idim mengabaikan suara dan sosok itu yang terus mendekat. Dari arah rindang dedaunan dan banyaknya pohon menjulang tinggi, Mang Idim melihat cahaya merah yang menyala terang. Pohon tengah di antara dua pohon besar. Mang Idim melihat sosok perempuan merangkak mengenakan pakaian basah kuyup berwarna putih lusuh, dengan rambut panjang menjulang ke arah tanah, bergerak cepat ke arah punggung Ki Dudu. Sosok perempuan itu tiba-tiba berteriak kencang lalu melompat ke arah Ki Dudu yang baru saja membuka mata. Mati kau, ada rasa mana? Tanpa berdiri dari duduk bersila, tubuh Ki Dudu bergeser dengan cepat hingga membuat tubuh perempuan itu menghantam tanah merah. Baru saja tubuh perempuan itu akan berdiri, kedua tangan Mang Idim sudah berada di bagian kepala, memutarnya dengan perlahan, hingga tubuh perempuan itu tidak mampu bergerak. Seketika wajah sosok perempuan itu menyentuh tanah. Bagus, Dim. Jika sosok-sosok penjaga Situ Gede itu mengeluarkan darah, itu akan membuat mereka semakin kuat. Ki Dudu berdiri perlahan setelah melihat cahaya merah di dalam Situ Gede perlahan menghilang. Sesuai pesan kakek. Mang Idim baru saja berdiri dari punggung sosok perempuan. Guyuran hujan semakin deras. Tubuh Ki Dudu yang sudah basah kuyup sedari tadi berjalan ke arah sosok perempuan. Mang Idim yang sudah paham langsung mengambil ranting kayu yang tidak jauh dari tubuhnya. Ujung ranting itu segera Mang Idim gunakan untuk membalikkan wajah sosok perempuan. Jantung Mang Idim hampir saja lepas. Ia tidak menyangka akan melihat wajah yang kini terguyur air hujan dengan jelas. Wajah seperti itu yang akan Gama dan Budi hadapi, terutama jasad persembahan Kasarung. Terakhir harus kita bawa ke arah tempat cahaya merah barusan, Dim. Waktunya tidak banyak agar Kasarung terhenti. Ki Dudu berkali-kali mengusap wajah yang sudah basah oleh air hujan. Kami akan abadi, mereka akan terus tersesat. Wajah sosok perempuan penuh bulu itu seketika berbicara hingga membuat Ki Dudu menganggukkan kepala, memberikan perintah pada Mang Idim. Satu kali injakan kaki Mang Idim membuat wajah itu seketika tidak utuh. Injakan kaki kedua membuat wajah itu masuk ke dalam tanah yang basah oleh air genangan air hujan. Cukup, Gama dan Budi pasti menanti dan bahaya sudah dekat dengan mereka. Baru saja gemuruh hujan perlahan reda, teriakan kesakitan hingga suara tertawa bergemuruh dari arah Situ Gede. Tunggu malam ini. Ki Dudu tersenyum penuh arti. Langkah kaki Ki Dudu dan Mang Idim semakin bergerak cepat ketika memasuki kampung Jayamati. Beberapa kali Mang Idim menahan rasa tidak percaya yang seharusnya tidak tumbuh dalam dirinya ketika melihat Ki Dudu bak tidak menunjukkan pertanda bahwa tubuhnya itu berada di usia senja. Jejak bekas Budi sudah terlihat. Tadi seharusnya ada pertarungan, bahkan ada sisa bekas akar. Mereka masuk ke kampung Jayamati tepat setelah cahaya sore berganti malam.
Kita terlambat. Mang Idim sedikit kebingungan ketika Ki Dudu berjongkok lalu mengambil secarik tanah merah dan mengendus dengan perlahan, sementara Mang Idim terus memperhatikan kejanggalan di dalam hutan yang ia dapati. Kau pergi sesuai perintah, Dim. Cepat atau lambat, hewan buruan akan tiba. Nanti ada orang yang harus menyelesaikan hingga tuntas. Mang Idim langsung berjalan terpisah dengan Ki Dudu yang langsung menuju rumah Reza berada. Segala firasat yang ia dapatkan sebelumnya ketika duduk bersila di depan Situ Gede sama sekali tidak ingin berbuah bukti. Jika benar, maka malam ini juga semuanya harus selesai. Ki Dudu dengan tergesa-gesa menyelinap masuk ke dalam kampung Jayamati. Beberapa pertanda yang Ki Dudu dapati ketika melakukan perjalanan menuju rumah gubuk Reza membuatnya semakin cemas. Budi tidak pernah sekalipun salah bertindak. Entah apa yang ia lakukan dengan tali dari akar itu. Ki Dudu terus menembus gelap malam menuju rumah gubuk Reza yang sudah ia lihat. Dari kejauhan, Ki Dudu melihat pintu rumah gubuk sudah terbuka lebar. Ia melihat keberadaan Meong Hideng dengan kedua mata menyala kuning sedang berada di samping rumah gubuk Reza. Tunggu. Langkah Ki Dudu berhenti seketika manakala seorang perempuan dengan tubuh yang sama ketika ingin menerkam dirinya di Situ Gede kini sedang berjalan dengan gagah menuju pintu depan rumah gubuk Reza. Wajah perempuan itu tertutup oleh rambut panjang, bagian kepala tertunduk dan kini berjalan sedikit gontai. Pisau berukuran panjang seketika keluar dari celah lengan baju perempuan itu dengan kepala tertunduk dan tanpa memperlihatkan wajah. Perempuan itu melemparkan pisau ke arah pintu rumah gubuk. Gama, Budi. Benar ucapan si Gondrong. Tidak perlu jauh-jauh mencari hewan buruan. Hewan itu kini berkumpul. Sayang sekali kalian hanya akan keluar kampung ini membawa nama teman nyawa. Ki Dudu yang mendengar jelas ucapan perempuan itu, ia hanya menggelengkan kepala berkali-kali. Tidak aku sangka dampak dari Kasarung sudah melekat sepekat ini dengan desa dan keluarga seseorang. Biadab. Ki Dudu geram, namun ia tidak bisa langsung bergerak. Pisau yang perempuan itu lemparkan tidak kembali, kecuali lelaki gondrong yang langsung berjalan dengan tatapan dingin keluar gubuk. Ki Dudu langsung berusaha menampakkan dirinya agar Budi tidak melangkahkan kaki keluar rumah. Masuk. Budi yang mendapati keberadaan Ki Dudu langsung menundukkan kepala. Siti dan Jayamati akan abadi. Kalian satu persatu akan mati. Teriak perempuan itu dengan lantang lalu tertawa terbahak-bahak. Seketika perempuan itu berjalan merangkak ke arah Bukit Kembar Jayamati, membuat Ki Dudu mendapatkan alasan mengapa tidak ada warga satupun yang ia lihat keluar. Terkecuali satu orang lelaki yang terlihat ketakutan lalu berlari pincang ke arah pemukiman warga, namun Ki Dudu sama sekali tidak menaruh curiga. Rencana yang bagus, Budi. Ki Dudu seolah mengetahui bahwa lelaki barusan berada di pihaknya malam ini. Budi, apa yang terjadi? Gama masih melihat Budi menundukkan kepala sementara ia terus menahan tubuh Ki Gawir yang terus mengeluarkan darah di bagian punggung. Gama merasa heran ketika kambing yang baru saja lepas talinya dari tangan Ki Gawir kini mendekat ke arahnya, yang membuat kepala Gama tiba-tiba merasa pusing. Sementara Ki Gawir yang seharusnya merasakan rasa sakit dari pisau yang menancap di punggung malah menundukkan kepala ke arah Gama ketika Gama merasakan kejanggalan dari kambing itu. Kakek Kam. Ucapan Budi membuyarkan rasa sakit di kepala Gama. Ki Dudu langsung menggelengkan kepala ketika melihat dua orang yang terikat oleh tali akar terkapar, termasuk lelaki tua yang tidak sadarkan diri berada di dekat tubuh Gama dengan bekas ujung tongkat yang masih dipegang Ki Gawir. Semua orang kepercayaan Eko Sumberyanto, kek.
Ki Dudui tiba-tiba meneteskan air mata ke arah Ki Gawir. Ia berjalan mendekat ke arah Ki Gawir yang tersenyum. Dudui, sudah terlalu lama kau meninggalkan tempat paling bahaya di mana kau berasal. Mungkin sebelum cucu kamu ini paham, lihatlah kambing itu begitu nyaman dengannya, bukan? Ki Dudui langsung memeluk tubuh Ki Gawir dengan erat, menggantikan posisi Gama setelah memberikan cairan dari dalam sakut celana agar Budi segera mencabut pisau itu dan menutupnya dengan cairan hijau. Ki, tolong, ini bukan waktu yang tepat. Gama hanya memegang tali kambing dan memperhatikan percakapan Ki Dudui dan Ki Gawir yang sedang diobati oleh Budi. Pisau dari punggung Ki Gawir terlepas. Dengan cepat Budi menutup luka penuh darah itu oleh ramuan hijau dedaunan. Ini bukan waktu yang tepat, Ki. Setelah semua selesai, aku janji akan memberitahu Gama. Ki Gawir yang menahan rasa sakit hanya tersenyum lalu menepuk pundak Ki Dudui. Gali tanah di bawah pasung kayu itu. Tengkorak Ki Jaya dan Nikmati sengaja dipisahkan oleh orang yang memujanya. Mereka harus menyatu kembali ke situ getih, Dui. Gama tiba-tiba melepas ikat tali kambing. Kedua tangan memegang kepala dengan erat. Dia seperti sedang merasakan sebuah sakit luar biasa. Ki Gawir memberikan pertanda pada Ki Dudui, membuat Ki Dudui melepaskan pelukan pada tubuh Ki Gawir. Ini berkaitan dengan masa kecilmu berasal yang tidak pernah kamu ketahui. Tahan rasa sakit itu, nanti kakek akan memberitahumu semuanya. Tangan sebelah Gama kini menjadi tumpuan untuk menopang tubuhnya yang memegang kayu penyangga gubuk tua, menyaksikan Budi menggali tanah menggunakan pisau yang baru saja terlepas dari punggung Ki Gawir. Semenjak anak malang itu pergi dari Jayamati, aku sudah mengawasi apa saja yang dilakukan keluarga Eko, termasuk 2 kakek tua dan 1 anak itu, Dui. Aku patuh pada perintah Aki. Kamu cukup bersamaku saja, ini urusan Mamat Begeng, Reza, Budi, dan Gama. Tumpukan tanah di samping pasung kayu sudah terlihat bercampur dengan keringat Budi. Maaf. Bawa saja kain itu, Bud. Lagi pula anak Eko sudah jadi persembahan yang membuat aku pergi dari situ getih. Kain hitam penuh dengan tanah baru saja Budi keluarkan dari galian. Tanpa membuka, Ki Jawir, Gama, dan Ki Dudui sudah mengetahui isi kain tersebut. Tengkorak antara Ki Jaya atau Nikmati. Satunya lagi berada di atas bukit kembar itu atau di rumah Eko. Belum sempat Ki Dudui akan membuka mulut menjawab ucapan Ki Gawir, tiba-tiba angin kencang menyelimuti kampung Jayamati. Para warga tidak ada yang berani membuka pintu kecuali teriakan dari 5 perempuan yang sedang terpasung hingga terdengar ke arah gubuk rumah Reza. Teriakan dari suara perempuan tua tiba-tiba sudah berdiri di depan pintu rumah gubuk. Perempuan tua dengan wajah penuh luka dan darah yang masih menetes. Itu suami dan anak saya tidak bersalah. Budi langsung berdiri dari jongkoknya. Budi, tunggu. Ia langsung menundukkan kepala ke arah Gama. Pak Suryo, saya tahu itu bukan namamu. Pak Eko bilang kamu adalah orang yang ia cari. Keluarga Langsamana dan Kertajasa adalah nyawa-nyawa yang akan ia habisi malam ini. Bapak sudah membawa Tengkorak Nikmati menuju Bukit Kembar di mana Siti berada. Ki Gawir dengan luka di punggungnya hanya tersenyum, seolah itu jawaban dari ucapannya barusan langsung berbuah bukti.
Jika tengkorak itu menyatu, maka Siti ibunya Reza akan mati. Alasan malam itu Bah Ujang menghajar Reza hingga babak belur. Bapak memperhatikan dari luar, seharusnya 5 tahun lalu Reza mati. Jika berada di dalam kampung Jaya mati, suami saya tidak jahat. Gama seperti mendengar sesuatu yang mendekat dengan cepat, membuat ia memberikan pertanda pada Budi. Belum sempat Maklis melanjutkan ucapannya, tiba-tiba sorak suara monyet menggema. "Budi!" Satu kali lemparan pisau mengarah ke arah Maklis, namun pisau itu melayang tepat di samping tubuh Maklis yang akan diterkam oleh sosok hitam penuh bulu, hingga pisau itu menancap pada bagian dada, membuat sosok itu meloncat dengan liar untuk menjauh. Gama dengan rasa sakit kepala yang mulai mereda langsung menarik tangan Maklis untuk masuk ke dalam gubuk. Pertukaran untuk nyawa Anita adalah nyawa Siti di Bukit Kembar pertengahan malam ini. Mereka menyangka aku sudah mati disiksa oleh istri Bapak, dan 5 perempuan yang terpasung adalah persembahan untuk setiap 5 tahun agar Anita tetap hidup. Mereka adalah Siti selanjutnya. Seharusnya itu yang aku jelaskan, Maklis. Gama, Budi, dan Ki Dudri langsung terdiam mendengar kenyataan lain yang mereka ketahui sebuah kenyataan yang jauh lebih keji akan terjadi. Jadi Mak sengaja hidup berdampingan dengan Eko untuk ini? Untuk keselamatan warga dan menunggu keluarga Kilang Samana tiba, sesuai yang pernah Bapak katakan dengan ketakutannya itu pada Kertajasa. Kasarung memang bukan untuk kesesatan, jauh daripada itu untuk kebiadaban. Dan tentunya seharusnya itu tidak terulang, Dui. Kini semua tergantung pada dirimu. Gam, selesaikan semua. Dan kamu, Budi, tanpa aturan. Gama hanya menundukkan kepala sementara Budi tersenyum tipis kembali mendengar ucapannya ia nantikan keluar dari mulut Ki Dudui. Hanya darah daging Siti yang dapat membatalkan kelakuan bapaknya. Ucapan Ki Gawir sontak membuat Mak Lilis kaget mendengar ucapan Ki Gawir. Aki tahu itu. Siti istri simpanan Eko. Ia ingin anak perempuan tapi yang lahir Reza. Siti durhaka membohongi suami yang dibunuh Eko. Maka biarkan Reza dan Mamat Begeng yang mengakhiri dibantu oleh Gama dan Budi. Saya dan Ki Dudui akan di sini menjaga Bah Ujang, Jarwo dan juga Bah Yanto yang nanti akan kalian ketahui siapa sebenarnya kakek tua ini. Pergi sekarang, jangan sampai larut malam. Alangkah menanti kalian. Nama apa itu, Kek? Satu dari penjaga Bukit Kembar, Gam. Gama hanya mengangguk walau nama itu membuat tubuhnya seketika merasakan keanehan dan gelang gengge dalam saku celananya terasa panas, membuat ia memahami maksud dari nama tersebut yang harus segera Budi ketahui. Belum sempat Gama dan Budi keluar dari gubuk, Ki Gawir langsung menundukkan kepala ketika 2 cahaya kuning dari mata Meong Hideng menyala di depan gubuk. Jadi, biarkan semuanya selesai dengan taruhan banyak nyawa yang berjatuhan. Harga sebanding dengan kesesatan Kasarung di kampung ini.
Mak Lilis hanya menangis ketika ia tidak mampu menyadarkan bahwa Ujang dan Jarwo tanpa Mak Lilis ketahui sesuatu sudah Budi lakukan sebelumnya pada tubuh bapak dan anak itu. Kampung Jaya Mati berubah seketika, tidak ada satupun obor dari depan rumah warga yang menyala. Mereka memilih merasakan sesuatu yang aneh yang terjadi pada tubuh mereka. Suara-suara monyet serta petir malam ini menyelimuti keanehan yang sedang dirasakan warga kampung, termasuk Gama dan Budi yang berjalan tergesa-gesa menuju Bukit Kembar. Ucapan Mak Lilis sudah menjelaskan semuanya, Bud. Maaf, Gam. Aku tidak menyangka nasib Reza bukan hanya nahas. Ada satu nama Alangkawa menanti kita di atas penunggu gubuk. Nama yang sedikit aneh, tapi siapapun itu aku senang. Jalan setapak menuju Bukit Kembar sudah Gama dan Budi lalui begitu saja. Bahkan Gama hanya mengikuti langkah Meong Hideng yang terpincang-pincang tanpa ada halangan yang berarti. Tidak sesuai dengan apa yang pernah Reza ceritakan perihal Bukit Kembar ini. Aneh. Ini tidak sesuai harapanku. Mana sosok-sosok yang seharusnya menahan kita, Gam? Atau untuk Jarwo dan Eko? Budi terus memperhatikan seisi hutan, namun Gama seketika kaget melihat satu botol berwarna hijau sudah tergeletak di atas tanah hutan. Cukup! Suara teriakan Mang Idim didengar oleh Gama dan Budi. Terlihat Mamat Begeng dengan mengenakan jaket levis sobek dan rambut belah tengahnya itu baru saja memasukkan ujung botol tajam ke salah satu betis. Lalu tangannya menutup botol seseorang sekuat tenaga hingga orang itu tidak sadarkan diri. Gama cepat lewat, di ujung bukit hanya ada satu rumah gubuk di mana Siti terkurung. Mamat Begeng hanya tersenyum ketika melihat Gama dan Budi. Ini yang terakhir, Bud. Gam, maaf. Mamat Begeng kemudian membuka satu botol yang diberikan Reza. Kepala Reza memberikan tanda pada Budi agar melihat ke arah samping. Semuanya, Mat. Biar tidak ada hama yang mengganggu kalian menuju sana, Gam. Kalian bereskan di atas termasuk Alangkawa. Bawa Reza Amang bersama Mamat akan ke rumah Eko. Mang Idim langsung menarik tangan Mamat Begeng. Budi sontak menundukkan kepala ke arah Gama. Ketika Mang Idim menyebutkan nama yang sama, namun Gama sudah melihat lebih dari 7 orang sudah seperti tumpukan sampah. Beberapa darah mengalir dari beberapa bagian tubuh anak buah Eko. Tidak sampai meninggal, mereka akan sadar besok pagi. Cepat, Zah. Reza berjalan paling depan bersama Gama sementara Budi terus mengikuti. Anehnya Reza seperti tidak dapat melihat Meong Hideng yang kembali berjalan, namun ia melihat jelas dari depan matanya beberapa ranting bergerak. Dengan gerimis yang mulai turun dan suara petir yang semakin sering membuka jalan setapak menuju atas bukit bertambah gelap. Nama itu urusanku, Gam. Budi terus teringat nama Alangkawa sementara Reza menjelaskan hal buruk akan terjadi pagi nanti di kampung Jaya Mati. Apalagi ia sudah mengetahui bahwa ada harapan untuk Ibu Siti masih hidup. Tak bisa. Jangan sekarang, Bud. Maksudnya, Gam? Maaf. Intinya keselamatan nyawa ibumu ada harga sebanding. Kamu harus siap untuk hal apapun juga. Suara petir serta guyuran hujan sudah tiba membasahi tubuh Gama, Budi dan Reza. Kilatan cahaya petir beberapa kali menyambar pohon-pohon menjulang tinggi. Di sana. Dari tatapan tajam Budi serta Meong Hideng yang sudah berlari terpincang membuat Gama mempercepat langkah. Diikuti oleh Reza yang masih tidak percaya bahwa dirinya adalah warga kampung Jaya Mati yang pertama kali menginjak tanah menuju Bukit Kembar. Satu kali sambaran petir dengan kilatnya itu memperjelas pandangan Gama ke arah bukit serta gelang gengge yang semakin terasa panas. Awas! Sebuah golok panjang tiba-tiba melayang ke arah Gama dan Reza membuat Gama langsung mendorong tubuh Reza agar terjatuh dan mengenai tanah yang basah hingga membuat golok itu menancap ke arah pohon. Kalian luar biasa menjemput kematian kalian sendiri. Seorang dengan tubuh gempal dan brewok baru saja keluar dari pintu rumah gubuk. Mulutnya terus terbuka lebar dengan mata merah menyala.
Sebuah akar besar tiba-tiba tercabut dari tanah dan seketika menghajar tubuh Budi, Gama, dan Reza yang langsung terkapar. Apa barusan, Bud? Gama merasakan sakit di bagian punggung, begitu juga dengan Reza yang memaksa tubuhnya berdiri. Perlahan sontak hujan reda membuat pandangan Gama semakin jelas melihat ke arah Pak Eko yang hanya mengenakan celana. Alangkawa! Gama melihat seorang anak memunculkan kepala di dekat pintu rumah gubuk. Anita. Pohon-pohon dan dedaunan seketika bergerak tanpa sebab. Akar-akar di sekitar gubuk tercabut dari tanah. Satu sosok dengan penuh bulu hitam keluar dari celah pohon-pohon. Gam, penjaga bukit kembar yang akan menghabisi nyawa kalian. Dari tanah yang sudah basah dengan air hujan barusan membuat beberapa akar kembali menghantam mereka bertiga dengan mudah. Mikir. Gama, Budi, dan Reza yang sudah susah payah berdiri melihat Ki Gawir berjalan tergesa-gesa sambil membawa domba dan mengenakan tongkat. Alangkawa bukan urusan kalian. Dia sosok yang sudah pindah dari situ gete. Ki Gawir segera mengeluarkan botol putih penuh dengan air hujan, sebuah botol yang dari 5 tahun lalu memenuhi gubuk ia tinggal sebelum hancur. Sosok hitam penuh bulu dengan ujung jari dipenuhi akar itu seketika berlari ke arah Ki Gawir sambil berteriak kencang. Urus Eko bawa Siti dalam keadaan hidup atau mati. Reza sontak kaget mendengar nama ibunya yang sudah 5 tahun hilang itu, membuat ia langsung mengikuti Budi yang berlari paling depan ke arah Pak Eko. Yang heran ketika Alangkawa sama sekali tidak berkutik di hadapan Ki Gawir yang sedang duduk bersila. Tidak mungkin lelaki kembali itu hidup. Pak Eko semakin terkejut ketika Alangkawa malah tertunduk di hadapan Ki Gawir dan ia merasa menyesal memanggil Alangkawa lebih dulu. Bangsat! Pak Eko melihat tatapan mata Budi yang semakin dekat. Suara pisau Budi beradu dengan golok Pak Eko terdengar semakin kencang. Di sana! Reza melihat kepala Anita di dalam gubuk. Sebuah sayatan golok mengenai bagian dada Budi membuat Pak Eko tertawa kencang tanpa ia sadari kedua betisnya sudah terluka sangat dalam dari gerakan tangan Budi yang cepat. Bangsat, lihat kakek tua itu akan mati. Luka di betisku tidak seberapa. Pak Eko membacakan mantra membuat Alangkawa yang hampir saja tunduk kepada Ki Gawir tiba-tiba mengikatnya mengenakan akar hingga tubuhnya terangkat. Meong Hideng yang berada di dekat kaki Gama langsung mengeluskan kepalanya dengan liar. Mata Gama terpejam dengan cepat, tubuhnya terasa semakin panas, begitu juga dengan telapak tangannya akan menyentuh gelang Gengge. Namun tiba-tiba paha Reza terkena golok yang dilempar oleh Pak Eko, namun Pak Eko kaget ketika golok yang melayang di depan wajah Gama seketika terjatuh begitu saja. 3 kali hentakan kaki kanan Gama menyentuh tanah. Suara gelang Gengge membuat pijakan kaki Pak Eko bergetar bak terkena gempa. Meong Hideng menjelma pada bentuk aslinya. 1 kali sayatan kuku panjang Meong Hideng bak pedang itu seketika mengenai leher Pak Eko, membuat kepala Pak Eko terpisah dari tubuhnya. Anita berteriak dari dalam gubuk tidak mampu menyelamatkan Pak Eko, namun saat Meong Hideng akan menyerang ke arah Alangkawa, tiba-tiba ia berubah menjadi bentuk semula berlari ke arah Gama dengan terpincang-pincang. Tubuh Ki Gawir tiba-tiba terjatuh, saat itu juga sosok Alangkawa hilang. Namun isi botol yang tergeletak menyisakan sedikit air hujan di dekat tubuh Ki Gawir tiba-tiba menjadi hitam pekat. Suara teriakan Anita terdengar kencang dari dalam gubuk, membuat Gama dan Reza melangkah ke arah gubuk dengan berlari. Begitu juga Budi, walau tiba-tiba menghentikan langkah di dekat kepala Pak Eko. Dengan sekuat tenaga, Budi menginjak kepala Pak Eko hingga langsung masuk ke dalam tanah yang masih basah oleh air hujan. Ki Gawir yang masih berusaha terbangun sontak kaget dengan kelakuan Budi, namun ia langsung memegang botol berisikan air hujan yang sekarang berubah menjadi hitam. Saat Gama membuka gubuk dengan perlahan, ia dibuat terkejut karena ia melihat seorang perempuan dengan wajah kotor penuh darah dan rambut panjang berantakan memegang sebuah akar panjang dan tajam. Ibu! Ujung akar itu telah menancap tepat di leher Anita yang sudah tidak bernyawa. Mana bapak dari mayat biadab itu, Reza?
Tegas Ibu Siti dengan telapak kaki tanpa kulit berjalan menahan Prim menginjak tanah. Pak Eko, Yanto biadab. Dia adalah dalang semua Kasarung. Dia adalah orang tua kandung Eko. Melihat tubuh Eko Sumaryanto tanpa kepala membuat Ibu Siti tersenyum, namun tiba-tiba tubuhnya tergeletak dengan telapak kaki yang mengeluarkan darah akibat berjalan tanpa kulit kaki. Ambil tengkorak nikmati di bawah tubuh mayat Anita. Dengan tergesa-gesa Gama membawa wadah hitam penuh tengkorak. Sini satukan, Gam. Gama langsung menerima satu wadah hitam berisikan tengkorak kepala Ki Jaya dan Nikmati yang berada di tangannya. Pergi dan tunggu di rumah gubuk Reza. Biar ini Aki yang bereskan. Dibantu oleh Budi, Reza membawa tubuh ibunya itu kembali turun dari Bukit Kembar, menyisakan Ki Gawir dengan botol hitam yang masih berada di tangannya. Sesampainya di kampung Jayamati, terdengar beberapa teriakan warga. Terlihat Mang Idim, Mamat Begeng, dan satu lelaki pincang berlari dari satu rumah ke rumah lain dengan cepat. Kang Cece itu? Betul, lelaki yang sudah menyiapkan jalan pelarian kita, Gam. Sesampainya di gubuk, Mak Lilis sontak terkejut ketika melihat tubuh Siti yang mengenaskan dengan kini mengeluarkan bau amis darah. Siti! Ki Dudi menyuruh Gama dan Budi menunggu Mang Idim dan Mamat Begeng untuk menyembuhkan 5 orang perempuan yang terpasung. Mereka berdua dibantu Kang Cece mendatangi 5 rumah itu. Alangkawa sudah kembali pada Ki Gawir. Sudah kayak Gama tidak paham itu sosok apa. Mana ke janjimu untuk menyadarkan anak dan suamiku? Siti sudah selamat. Budi sontak heran padahal ia tidak melakukan hal berlebih pada tubuh Mbah Ujang, Jarwo, dan Mak Yanto. Apalagi kini mereka bertiga sudah terlepas dari ikatan tali akar yang sebelumnya Budi lakukan. Itu urusan Ki Gawir. Sudah kek? Bawa tubuh Siti menuju Situ Gete. Tubuh Ibu Siti kini berpindah pada Mamat Begeng dibantu oleh Reza. Perempuan yang melemparkan pisau pada punggung Ki Gawir adalah istri Eko yang sudah mati. Dia sudah benar-benar biadab dan harga setimpal sudah ia rasakan. Reza sontak menatap wajah Mbah Yanto dengan tatapan tajam, namun segera Budi buyarkan. Ayo, kita tidak punya banyak waktu. Mereka semua keluar dari rumah gubuk Reza dengan membawa tubuh Ibu Siti, menyisakan Mak Lilis yang masih menjaga Mbah Ujang, Jarwo, dan Mbah Yanto. Harusnya aku tahu sesuatu yang kalian tutupi, Gam. Ucap Reza tiba-tiba ketika baru saja keluar dari kampung Jayamati dengan membawa tubuh Ibu Siti. Setelah 2 tengkorak ini kembali pada Situ Gete dan ibu melepas dari ikatan tubal Kasarung, aku akan bicara. Ki Gawir punya rencana lain, kita tunggu saja di Situ Gete. Jangan cemas, waktu kita tidak banyak. Sebentar lagi hari akan berganti. Sambil memegang botol terakhir yang Mamat Begeng miliki, ia terus berjalan memangku tubuh Ibu Siti yang dibantu oleh Budi dan Mang Idim agar mempercepat langkahnya. Dengan 1 tongkat dan 1 tali yang mengikat kambing, Ki Gawir berjalan ke arah rumah gubuk Reza. Di dalamnya sudah terdengar tangisan Mak Lilis. Ki, tolong. Semua ada harga yang perlu dibayar, Mak. Tapi percaya, jika memang harus hidup akan hidup. Botol berisikan air hitam itu tiba-tiba Ki Gawir keluarkan dari saku celana. Seketika botol itu pecah di depan pintu rumah gubuk hingga airnya mengenai lantai. Apa ini, Ki? Pasung kayu hanya mengikat tubuh, sudah terlalu biadab membangkitkan Kasarung. Biarkan Alangkawa memilih tumbalnya. Reza juga akan tahu siapa dalang semua ini, termasuk orang yang bertanggung jawab untuk Kasarung. Pintu gubuk tiba-tiba tertutup kencang. Mak Lilis semakin ketakutan manakala pasung kayu yang sebelumnya dikenakan oleh Ibu Siti sebelum hilang hingga ditemukan kembali tiba-tiba bergerak dengan sendiri. Mak Lilis melihat sebuah bayangan seperti akar bergerak. Lantai tanah gubuk itu seketika terangkat seperti ada sesuatu dari dalamnya. Gerakan tanah yang terbuka itu mengelilingi tubuh Mbah Ujang, Jarwo, dan Mbah Yanto.
Tubuh Jarwo dan Bahyanto tiba-tiba terangkat. Kedua mata Mak Lilis melotot sekuat tenaga. Mak Lilis melihat dengan jelas ketika akar tajam menusuk dari bawah punggung hingga keluar dari perut Jarwo dan Bahyanto, hingga tanah lantai rumah gubuk Reza dibanjiri darah. Mak Lilis berteriak semakin kencang ketika kedua mata anak lelaki satu-satunya itu melotot lalu memancarkan darah saat akar tajam kembali keluar dari kedua mata menembus belakang kepala. Sementara tubuh Bahyanto jauh lebih mengenaskan saat pasung kayu yang berukuran besar dan berat itu menghantam wajahnya hingga terbenam ke dalam tanah. Mata Bah Ujang seketika terbangun. Alangkawa. Mak Lilis dengan kasar menarik tubuh Bah Ujang untuk keluar rumah, namun tiba-tiba pintu rumah terbuka dengan kencang. Di depan pintu sudah berdiri Pak Eko, Ibu Diana dan Anita dengan wajah hancur dan tubuh mengenaskan, dikendalikan oleh Alangkawa. Suara teriakan suami istri itu menjadi suara teriakan terakhir malam ini di Kampung Jayamati, tepatnya di dalam rumah gubuk Reza. Dan hanya Kang Cece yang melihat kejadian itu dengan kedua matanya. Lalu ia berlari terpincang-pincang kembali ke rumah. Berakhir sudah kejayaan keluarga Eko Sumaryanto. Tubuh Ibu Siti yang belum sadarkan diri sudah terbaring tepat di mana sebelumnya cahaya merah berada, tepat di bawah pohon tengah di antara dua pohon besar yang menjepit. Apa ibu akan selamat? Reza terus memandang keadaan Ibu Siti yang masih mengeluarkan darah. Jika Alangkawa sang penunggu situ gete kembali dengan darah banyak seperti ini, maka menguburkan tengkorak Ki Jaya dan Nikmati tidak akan terjadi. Alangkawa sudah membalas semuanya. Gama, Budi, Ki Dudu, Mang Idim dan Reza sontak berbalik badan ke arah Ki Gawir yang berjalan dengan tongkat dan kambingnya. Jadi Ki, Kasarung di Kampung Jayamati tempat Reza lahir sudah berakhir. Kuburkan sekarang tepat di samping kepala Siti yang jadi persembahan utama. Cepat. Budi langsung dibantu oleh Mang Idim menggali mengenakan pisau mereka masing-masing. Tengkorak itu dikuburkan tepat di samping kepala Ibu Siti yang masih terpejam. Tolong Ki, beritahu Reza apa yang harus ia dengar pertengahan malam ini. Siti ibumu adalah istri simpanan Eko. Ia ingin anak perempuan tapi yang lahir kamu Reza. Ibumu durhaka membohongi suami yang dibunuh Eko. Itu Mak Lilis yang berkata sebelum dihabisi oleh Alangkawa yang sebentar lagi akan kembali. Mendengar ucapan Ki Gawir membuat Reza geram, namun ia sadar semuanya telah berakhir kecuali mengharap keselamatan ibunya. Ki, sudah. Budi baru saja mengubur tengkorak dengan Mang Idim. Suara seperti ledakan tiba-tiba terdengar dengan kencang. Pohon-pohon menjulang tinggi tanpa sebab gerakan, seperti sesuatu besar baru saja tiba, dan tiba-tiba gerimis turun tepat di pertengahan malam sebelum hari berganti. Maafkan ibu. Suara Ibu Siti terdengar membuat Reza langsung memegang tangannya. Cepat dia kembali. Kasarung akan kembali pada tempat yang selama ini aku jaga. Ki Dudu menepuk pundak Reza. Ia langsung membawa tubuh Ibu Siti yang masih kaku tidak dapat berdiri dibantu oleh Gama yang masih memegang ikat tali kambing yang diberikan oleh Ki Gawir. Ayo pergi. Baru saja mereka semua keluar dari lekukan leweng situ gete, tiba-tiba pohon yang di dekatnya dikubur tengkorak Ki Jaya dan Nikmati tumbang. Reza berteriak memanggil ibunya. Tangan Ibu Siti melemah, kedua matanya terpejam, seluruh urat nadi yang baru saja bekerja kembali seketika hilang. Setidaknya ibumu meninggal dalam keadaan selamat, bukan karena tumbal Kasarung. Ibumu sudah mati sejak disetubuhi Eko sebelum kamu lahir, Reza. Benar. Reza mengangguk, tangisan air matanya mengenai wajah Ibu Siti. Kau telah menyelesaikan Kasarung dan tanggung jawab sebagai anak sah.
Situ Gede bersama Kasarung akan membuat situ yang sebenarnya, menenggelamkan tengkorak Kasarung di sana. Beberapa kali Budi dan Mamat Begeng menepuk pundak Reza, apalagi Ki Gawir ingin menguburkan tubuh Ibu Siti tepat di mana gubuk yang akan kembali ia dirikan lagi, agar Reza bisa kapan saja dapat berziarah dan ia dapat menjaga situ Gede agar Kasarung tidak terulang oleh kesesatan manusia. Kepala Gama selalu sakit kayak ketika memegang kambing ini. Ada apa sebenarnya? Dia belum tahu Dwi sampai sekarang. Aku dengar bahkan cucu kamu ini sudah kembali dan berurusan panjang dengan seseorang perempuan yang dapat dibangkitkan dari kematian. Datang berkali-kali ke kampung tempat ia lahir dan berasal. Benar Ki, dari kejadian Kasarung ini seharusnya ia memahami sesuatu, dan mungkin ini waktu yang tepat. Katakan kayak dari mana aku berasal sebenarnya? Gama masih memegangi kepalanya. Rasa sakit di kepala yang membuat sebuah bayang-bayang aneh hadir. Beberapa kali mengusap kepala yang penuh dengan air hujan. Sesuatu yang besar tidak dapat diraih oleh pengorbanan kecil, Gam. Kamu hari ini adalah rasa sakit yang telah kamu alami di masa lalu. Masa kecilmu tidak mudah. Kambing itu dahulu adalah ukiran tanah liat yang selalu kamu pegang, hingga kamu merasa benar serta menyesal telah meninggalkan kampung itu, Doi. Meninggalkan cucumu, Ki. Ki Dudi seperti tidak menerima karena hal yang tidak sepenuhnya Gama ketahui. Dari kejauhan Budi berjalan mendekat ke arah Gama, Ki Dudi dan Ki Gawir. Budi orang-orang mengenal dengan nama itu, tanpa tahu ada nama anugerah yang terselip di belakangnya. Jadi kayak Gama berasal dari kampung. Dari Kasarung dan kesesatan ini seharusnya kamu telah ingat, Gam. Kenapa Kasarung melalui Reza menghampiri kita? Peluk Ki Dudi pada tubuh Gama disaksikan oleh Reza, Mamat Begeng, Mang Idim, Budi, serta Ki Gawir. Sekian, dan terima kasih buat Koer Typing yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.